Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Tia Latifatus Sadiah MPD. Kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Amalia Nurul Hikmah, Hikmatun Nazilah, Lucy Lestari, dan Susi Sumiati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi-organisasi kerjasama global. Yang pertama, ada saya, Susi Sumiati, akan menjelaskan pengertian organisasi global. Organisasi global atau internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Jadi, organisasi global itu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dan merupakan gabungan beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Yang selanjutnya ada sejarah organisasi global atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di dunia yang mendatangi PBB pada tanggal 20 Juni Oktober 1945 dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945 setelah disahkan oleh Cina, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat serta negara besar pendiri PBB. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. 3. Menciptakan kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, kemanusiaan, dan mengembangkan rasa hormat antara hak-hak manusia serta kebebasan asasi. 4. Menjadikan PBB pusat kegiatan yang harmonis bagi bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan bersama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Nurul Hikmah. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan ASEAN dan pengertian APEC. Tujuan ASEAN 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui semangat kerjasama dan persahabatan untuk mewujudkan masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan peraturan hukum dalam hubungan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Ketiga, meningkatkan kerjasama dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Selanjutnya, pengertian APEC. APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra dan Australia, dipraksikan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lucy Lestari. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dan tujuan organisasi IPEC. Kegiatan organisasi IPEC yang pertama pengurangan tarif dan hambatan non-tarif lainnya. Yang kedua menciptakan kondisi ekonomi yang lebih efisien dan meningkatkan perdagangan. Yang ketiga seluruh pihak diharapkan dapat melakukan perannya masing-masing dalam rangka mencegah munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat protektif dan terus melanjutkan upaya liberasi perdagangan. Selanjutnya tujuan IPEC. Yang pertama tujuan utama IPEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi anggota. Yang kedua, IPEC sebagai forum ekonomi bertujuan mendorong serta memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik.
Yang ketiga, IPEC juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang ditunjukkan pada pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmatun Nazilah. Pengertian AFTA. AFTA singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah suatu bentuk kerja sama-sama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Adapun keputusan dari beberapa ahli, A. Seluruh anggota ASEAN sepakat bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2010 menjadi 2005. B. Jumlah produk yang telah disetujui masuk dalam daftar AFTA ditambah pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Tujuan AFTA yaitu 1. Meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN. 2. Meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. 3. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa anggota ASEAN. 4. Meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.